karena merasa dirinya benar, Benar. dan melihat orang Dan lain orang dengan lain pikiran. salah. Iya. Itu radikal kan, Habib? Iya. Menganggap apapun yang tidak sama dengan dia salah. Betul. Itu namanya takfiri, mengkafirkan orang lain yang berbeda Gampang betul dengan dia. mengkafirkan orang. Dan orang pertama yang dikafirkan oleh dia adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan dibunuh dalam keadaan sedang sujud di masjidnya oleh seorang yang hafal Quran, pembaca Al-Quran, seorang muslim yang taat. Jadi dari dulu tuh udah ada ya? Udah ada. Bahkan bisa ditarik ke zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah ditegur oleh seseorang karena membagikan harta rampasan perang. Dibilangnya, gak adil kau Muhammad. Padahal dia seorang muslim. Kemudian dikejar oleh sahabat, kata Nabi, gak usah. Dari dia suatu hari akan lahir ujian umat Islam, yaitu orang yang mengaku pembaca, penghafal Al-Quran, mengaku Islam, tapi Islam hanya sampai batang tenggorokannya, tidak masuk ke hati dan pikiran. Siapa itu? Yaitu orang-orang neo-Khawarij, disebutnya Khawarij. Orang-orang sekarang yang memiliki ciri pertama, mengkafirkan orang yang berbeda. Betul. Nabi Muhammad mengislamkan, ini malah mengkafirkan. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Yang ketiga adalah menuduh orang yang berbudaya, bernegara sebagai togut, sebagai syirik, dan lain sebagainya. Jadi itu bahaya sekali. Itu perbedaan di internal umat Islam bisa lebih membahayakan dari perbedaan antar agama. Timur Tengah dihancurkan oleh perbedaan di internal umat Islam. Ya. Padahal sesama Islam. Sesama Islam saling membunuh ya. Dan sesama Arab. Sesama Arab. Di sini beda suku satu negara, di sana satu suku beda negara, tapi lebih sulit untuk bersatu. Dan pan-islamisme gagal, pan-arabisme gagal. Karena apa menurut saya? Karena agama ditanamkan secara dogma, bukan dari kesadaran. Bukan dari kesadaran. Kalau di sini secara kesadaran, sehingga salah satu capaian kita dijajah Belanda ratusan tahun menurut populernya, tapi agamanya gak berubah karena akulturasi agama dan budaya. Agama meresap ke hati orang. Agama sebagai way of life bagi kita, sehingga sulit dicerabut. Makanya saya bilang, nggak khawatir itu collab sama non muslim, nggak pernah khawatir. Penjajah aja pernah jajah sini, kita tetap Islam. Karena biasanya penjajahan itu membawa agama ya. Membawa agama, salah satu misinya kan pasti gospel. Membawa termasuk waktu Islam menguasai Andalusia kan. Andalusia. Negara itu menjadi Islam semua ya. Betul. Begitu Islam kalah, berbalik semua. Betul. Salah satu monumen paling menarik tentang hal itu adalah Hagia Sophia. Hagia Sophia di Turki ya. Pernah jadi gereja, diubah jadi masjid, diubah jadi museum, sekarang diubah jadi lagi masjid. Itu kan menunjukkan bahwa setiap penjajahan biasanya membawa agama, karena agama itu kan alat untuk mencandu orang paling enak, paling gampang. Agama atas nama agama, membunuh atas nama agama, menyebarkan hoax itu baunya anyir, tapi kalau dibungkus dengan agama seolah-olah wangi. Karena itu banyak hoax atas nama agama. Imam Turmudi mengumpulkan ratusan ribu, bahkan konon lebih dari 1 juta hadis pertama kali, tapi dipilih hanya ribuan karena ternyata mayoritas hadis yang dikumpulkan itu adalah hoax atas nama Nabi Muhammad. Jadi dari zaman Nabi Muhammad itu ada hoax juga. Padahal Nabi Muhammad sudah mengancam dengan tegas. Kata Nabi Muhammad, siapa yang menyebarkan hoax atas nama aku, tempat duduknya sudah standby di neraka, meskipun orangnya belum masuk. Tapi tetap aja orang. Makanya hoax atas nama agama itu sudah ada sejak zaman Nabi, tidak takut kepada Nabi. Dan dia biasanya disebarkan oleh orang pintar yang jahat, menjadi konsumsi dari orang bodoh yang baik. Banyak orang yang baik, tapi dia gak bisa membedakan mana hoax mana enggak. Riset terbaru saya baca, 63% orang Indonesia gak bisa bedakan mana hoax mana enggak. Bahkan lucunya Bang Helmi, saya beberapa hari lalu ngepost saya jualan buku, saya ngepost buku, beli di sini, saya kasih akunnya. Komen pertanyaannya Bang Helmi, belinya di mana, Bib? Literasi kita. Dari nggak nyampe 1 paragraf, Bang Helmi. 3 kalimat, belinya di sini. Nanya komen. It happened to me. Saya kan lagi launching buku nih, udah jelas hubungi di sini. Hubungin siapa Pak Helmi? Literasi kita sangat rendah. Orang Jepang di halte baca buku,
orang Indonesia di perpustakaan pacaran. Hmm. Literasi kita. Dan bagi saya itu salah satu bencana terbesar kita. Literasi yang rendah. Literasi yang rendah. Itu Orang membuat tidak memahami. gampang diperdaya ya. Termasuk umat Islam. Ayat pertama, Iqra, bacalah. Karena dari membaca itu, kamu akan selesai urusan dunia dan akhiratmu. Kamu aman di dunia dan akhirat. Tapi literasi umat Islam itu rendah sekali. Sekarang, Bang Helmi, saya sering bilang, Imam Ghazali itu karyanya berapa banyak. Padahal risetnya gak dibantu dengan Google, alat tulisnya gak dibantu dengan laptop. Saya nulis buku, ini buku saya sudah setahun. Gak bisa nulis buku lagi. Itu literasi kita rendah sekali. Rendah. Literasi dalam hal menulis, membaca, atau Apalagi sekarang dengan kritikal dalam reading, membaca dengan cermat. Apalagi dengan budaya medsos sekarang, Habib ya. Apalagi Belum tahu kebenarannya di repost. betul. Ya, itu terjadi dan ini termasuk penanggulangan COVID itu banyak sekali hoax yang Betul. Makanya tidak bertanggung jawab. Saya sering bilang tantangan kita sekarang bukan hanya pandemi, tapi infodemi. Ya, info demi zaman. Hoax tentang pandemi, hoax tentang vaksin. Vaksin nggak vaksin, gue mati kok, Bib. Iya, makan nggak makan juga lo mati. Apakah lo kemudian memilih untuk nggak makan? Nggak makan. Bips, jangan takut corona, takutlah kepada Tuhan. Sayyidina Umar orang yang paling pemberani dan paling beriman. Ketika masuk ke Syam ada pandemi di sana, beliau mengurungkan. Kata beliau, saya lari dari satu takdir menuju takdir lainnya. Hoax di mana-mana sekarang. Atas nama. Jadi ini bencana yang bisa jadi lebih besar dari pandemi. Orang dibunuh bukan karena pandemi, karena hoax. Ada satu kisah di Twitter yang sempat viral. Bagaimana ayahnya mati karena hoax di grup WhatsApp. Wah, jangan takut. Akhirnya ayahnya tetap melakukan ini dan itu, akhirnya mati karena corona. Makanya saya bilang kadang kunci hidup bahagia adalah keluar dari grup WhatsApp. Yang bicara tapi pelaku medsos. Iya, makanya itu salah satu rumah cahaya nama saya yang ya, rumah cahaya ini rumah sehat mental yang saya bangun di Cinere melalui Yayasan Pemuda Tersesat. Itu salah satu poin utamanya adalah mengentaskan ketergantungan kepada gadget. Mengapa? Karena saya orang yang paling tergantung